Kalau lihat tren kasusnya setiap minggu memang kasusnya turun, Mbak. Jadi kita ini sudah dalam 3 tahun terakhir ini mengandalkan prediksi yang kita punya ya dari data kasus-kasus yang 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya. Jadi kasusnya itu sudah kita prediksi dulu. Oh, ini bulan ini akan naik, bulan ini akan turun. Sehingga kewaspadaan di tingkat bawah, di kecamatan ataupun di kelurahan atau di RW itu bisa kita lakukan. Tapi alhamdulillah karena El Nino 2023 ini kan El Nino ya, suhu panas, tidak ada hujan mungkin kurang lebih 6 bulan 7 bulan ini, kasusnya DBD hampir tidak ada. Nah yang masih ada adalah kasusnya DD, demam dengue, demam disertai dengan trombosit sedikit agak turun misalnya, tapi masih dalam range normal. Itu rata-rata dalam 1 minggu mungkin bisa di angka di bawah 20-an lah, antara 15 sampai 20-an. Wolbachia itu bakteri, Mbak. Bakteri yang bisa hidup di dalam serangga. Ya paling banyak ada di nyamuk. Nah, karena metode atau cara seperti ini dilihat oleh para ilmuwan itu yang paling efektif, sehingga di Indonesia itu sudah ada yang melakukan, yaitu di DIY atau di Sleman. Bahkan mereka sudah menjalani ini kurang lebih 7 tahun. Kemudian di luar negeri seperti di Vietnam, di Australia, kemudian di negara-negara Asia Tenggara itu juga memakai metode Wolbachia ini. Alhamdulillah di sebulan yang lalu kita juga ada sister city ya dengan Brisbane, dengan Queensland University. Prof. Simon Red menyampaikan bahwa hasilnya Wolbachia cukup signifikan di dalam menurunkan kasus DB, bahkan memang tidak ada kasus. Nyamuknya juga nyamuk ada, tapi kan maksudnya kemudian membuat kasusnya demam berdarah itu tidak ada. Itu. Tidak semuanya melakukan 3M+. Kita itu setiap minggu, Mbak, melihat mana-mana kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan 3M+, PJN, PSN itu. Dan PJN dan PSN-nya itu gap-nya sama petugas itu hampir 10-20%. Nah, kalau gap-nya 10-20 dan tidak semuanya melaksanakan, ya pasti ada tempat-tempat yang memang untuk pertumbuhan jentik jadi nyamuk. Karena tidak semuanya. Sebetulnya kalau itu dilakukan, ya pasti hasilnya, tapi ternyata karena tidak semuanya melaksanakan, kasusnya masih ada. Nah, apakah kita itu diam saja sebagai aparat pemerintah? Kami tentunya merasa sedih. Karena apa? Kita tidak bisa kemudian, walaupun sebetulnya teman-teman dari puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit juga pastinya selalu nih, hampir setiap tahun kita mengadakan upgrade ilmu, kemudian evaluasi terhadap beberapa kasus yang sampai menimbulkan kematian. Tapi karena kemudian kegiatan 3M+ ini ternyata belum bisa maksimal, sehingga angka mortalitinya masih ada, Mbak. Nah, kan kita kemudian tidak bisa kan diam diri. Ada sesuatu nggak kemudian yang harus bisa kita laksanakan? Sampai kemudian dalam 2 tahun ini kita membuat pola. Kalau gitu ayo, kalau musim hujan sudah mulai
tiba, kita PJN atau PSN-nya itu seminggu 2 kali. Itu kenapa? Karena sekarang ini mulai dari telur, jentik, kemudian bisa terbang. Kalau dulu teori itu 7 hari, Mbak. Sekarang 3-4 hari sudah bisa terbang. Makanya kemudian kita mengikuti nih polanya si nyamuk. Sampai kemudian kita buat 2 kali dalam seminggu PJN. Supaya apa? Kepadatan nyamuknya itu berkurang. Nah, apakah itu kemudian masih bisa menurunkan? Menurunkan, tapi tetap angka kematiannya masih segitu itu. Dua 2022 itu kasus kita luar biasa dibandingkan dengan 3 tahun terakhir. Tahun 2020 jumlah kasusnya meningkatnya hampir 5 kali ya. Kasus DBD. DBD. Kalau DD itu pasti setiap hari ada demam tinggi, sampai membuat kemudian demam ini sampai ada keluar darahnya atau demam berdarah. Dengue itu sampai kasus fatality-nya itu ada itu meningkat 3-5 kali. Nah, melihat dengan jumlah DD dan DBD-nya juga naik segitu, akhirnya kita paparan, Mbak. Kita sampaikan. Dari situ itu kemudian dilihat masing-masing per lokus. Kecamatan, ternyata yang paling tinggi di Tembalang, kemudian Banyumani, dan lain sebagainya. Akhirnya kita terpilih di antara sekian ratus kabupaten kota yang memang kasusnya tinggi. Selain kita tentunya ada Bontang, ada Kupang, kemudian Bandung sama Jakarta Barat yang menjadi pilot project. Sebelum 5 ini termasuk kita, Sleman atau DIY sudah melangsungkan. Jadi sudah ada pilot project sebelumnya. Jadi kita bisa melihat atau mendapatkan transfer knowledge dari mereka. Bagaimana caranya menumbuh kembangkan, bagaimana kemudian peran serta masyarakatnya bisa digerakkan. Jadi ketika kita dapat telur nyamuk Aedes yang mengandung bakteri Wolbachia, 1 ember dikasih kira-kira 100-an ya 100 atau 50 atau 100, Mbak? 300. Nah, 300 dalam 1 ember. Nanti kemudian dilihat angka keberhasilannya. Tadi saya bilang ya, Mbak, itu kurang lebih 1 ember itu 302 minggu, Mbak. Tugasnya orang tua, ASO, OTA-nya ini adalah melihat bagaimana perkembangan ke hari pertama sampai hari ke-14. Jangan taruh di tempat yang terlalu panas, jangan kemudian yang dapat disenggol sama siapapun, entah itu anak kecil atau hewan dan sebagainya. Pokoknya harus aman dari itu semuanya. Di luar rumah kasihnya. Nah, airnya juga kalau bisa air yang kira-kira jangan sampai nanti jadi lumut dan sebagainya, karena itu nanti akan mengganggu. Setelah dia terbang, nyamuk itu nanti akan ketemu sama nyamuk Aedes aegypti yang tidak mengandung Wolbachia. Nah, dia akan kawin nih ceritanya. Ketika dia kawin, nanti si jantannya atau anaknya itu nanti sudah langsung mengandung Wolbachia, karena bakteri Wolbachia ini ada pada kayak organ dalamnya dari nyamuk itu. Nah, harapannya nanti nyamuk yang Aedes yang berwolbachia tadi, karena dia itu tempatnya ada di dalam, termasuk dia itu memenuhi mulutnya nyamuk Aedes. Jadi ketika dia gigit virus dengue, ketika nyamuk gigit, pintu masuknya virus dengue itu adalah ketika dia sudah membuat robekan. Nah, itu virus masuk. Tapi kalau dia itu sudah mengandung Wolbachia, dia nggak bakal bisa masuk itu virus. Karena apa? Mulutnya itu sudah terpenuhi dengan bakteri Wolbachia. Ibaratnya itu dia sudah keloloden dengan bakteri Wolbachia. Maka virusnya nggak bakal bisa keluar.
Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kita itu digigit sama nyamuk yang sekarang ini Aedes aegypti yang biasa saja, kan malah justru berbahaya, mengandung virus loh, virus dengue. Nah, sekarang tuh virusnya nggak keluar dari mulut. Dan Wolbachia itu ketika dia keluar dari tubuhnya nyamuk, dia akan mati. Dia nggak bisa hidup di luar si nyamuk, di luar serangga. Oke, ayo masyarakat, Bapak Ibu yang saya cintai, ayo logikanya dimainkan. Wolbachia ini bakteri. Ketika dia itu keluar dari tubuh nyamuk, dia pasti akan mati, nggak bisa hidup dia. Kayak orang ini loh, kalau sudah jatuh cinta banget namanya apa? Bucin itu. Wah, aku kalau tidak sama kamu nggak bakal bisa hidup. Ini nyamuk Wolbachia itu kayak gitu itu. Bakteri Wolbachia. Nah ya. Berarti tidak berbahaya ya Pak? Justru kalau tidak mengandung Wolbachia itu yang berbahaya, karena virusnya bisa masuk. Jadi prinsipnya, kalau misalnya nih dalam ember ini perempuan mengandung nyamuknya Aedes, yang perempuan mengandung Wolbachia, ketemu sama laki-laki, nyamuk Aedes laki-laki, nanti anaknya berWolbachia. Kebalikan, kalau misalnya anaknya ternyata laki-laki nih yang mengandung Wolbachia, ketemu sama Aedes perempuan, jadi dia nggak bakal jadi tidak bisa menetas telurnya. Gitu. Bapak Ibu, kita ini baru berusaha ikhtiar namanya. Ikhtiar di dalam menurunkan kasus demam berdarah. Apalagi ini kan sudah masuk di musim hujan. Kalau kita itu tidak ada ikhtiarnya, ya pasti kita menjadi orang yang rugi. Maka 3M plus tetap menjadi sesuatu yang keharusan, yang kewajiban yang menjadi warga masyarakat Kota Semarang khususnya atau seluruh Indonesia untuk tetap melakukan yang namanya 3M plus, PJN atau PSN. Kemudian sanitasi, kemudian beberapa perkakas yang ada di dalam rumah kita itu atau mungkin di sekitar kita itu harus kita bersihkan. Rumah-rumah yang tidak dihuni itu juga harus kita bersihkan. Jangan sampai itu menjadi timbunan atau menjadi pertumbuhan dari nyamuk Aedes aegypti. Insya Allah ikhtiar kita dengan Wolbachia ini, insya Allah selama 3 bulan kita sudah lakukan di Kecamatan Tembalang. Tentunya ketika ada terjadi sesuatu, entah itu terhadap masyarakat, entah itu terhadap lingkungan, itu menjadi evaluasi kita. Terus itu pasti. Walaupun sebetulnya mau di DIY maupun di negara-negara ASEAN atau tadi saya sebutkan negara-negara seperti di Australia sudah melakukan dan memang tidak ada efek samping yang berarti, tapi tetap menjadi perhatian kita. Kita tetap mengevaluasi nanti ke masyarakat, kemudian ke lingkungan ataupun ke si nyamuknya sendiri. Misalnya nanti terjadi sesuatu yang berbahaya, pasti kita sudah kerjasama dengan teman-teman yang ada di PTKL Jogja ataupun di Solo Salatiga nanti untuk mengevaluasi hasil nyamuknya, itu pasti akan segera kita evaluasi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Apapun yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah melalui dari pemerintah pusat, melalui Kementerian Kesehatan, dan kemudian diteruskan melalui pemerintah Kota Semarang, dan kemudian ke bawah kita sudah melakukan sosialisasi nih ke kecamatan, kelurahan, RT, RW, semuanya sudah kita sosialisasikan sejak tahun 2022. Maka mari kemudian kita harus lanjutkan ini. Sekali lagi, angka demam berdarah khususnya di Kota Semarang ini wajib kita harus turunkan. Tentunya sekali lagi PJN dan PSN itu tidak boleh ditinggalkan. Ketika nanti ada kekhawatiran, nanti jumlah nyamuknya banyak, pastikan panjenengan tetap melakukan PSN di dalam rumah, di sekitar rumah. Kepadatan nyamuk tidak boleh tinggi. Makin banyak
makin padat nyamuknya, jumlahnya yang ada di dalam rumah, resiko Anda itu digigit makin tinggi. Kan kita nggak tahu nih, yang menggigit itu sudah nyamuknya berwolbachia atau tidak. Karena apa? Kita secara kasat mata nggak bisa kita lihat. Ini ada wolbachia. Kalau misalnya, oh ini pakai bedak, ini tidak. Kan kita tahu nih ada orang misalnya. Tapi kalau nyamuk kan nggak bisa. Nah, mari ayo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, kita berpartisipasi. Ya, paling tidak panjenengan ikut mensukseskan kegiatan wolbachia ini di Kota Semarang. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini kita semuanya bisa terhindar, kasusnya turun, angka kematiannya juga bisa kita turunkan. Insya Allah kalau kita bergerak bersama melalui Pingko Semarang, wolbachia ing Kota Semarang, insya Allah kita akan bisa menjadi orang-orang yang sehat, produktif, dan pastinya akan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.